Tuh, Bapak kalau mau tahu, yang murtad dari Islam, yang menghancurkan Islam di YouTube di mana-mana, bahkan saudara-saudara kita di Jawa, 50 sampai 100 orang murtad tiap hari. Itu orang sudah magister Islam, belajar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, namanya Saifuddin Ibrahim. Bukan di YouTube situ deh. Itu yang murtad, yang menghancurkan Islam di Indonesia. Itu Bapak cari, Bapak penggal dia, halal itu darahnya, Pak. Saya sering protes. Kalau saya ceramah, saya nggak suka dipanggil mualaf. Nggak mau saya dipanggil mualaf, saya tidak suka dipanggil mualaf. Karena mualaf ini ibarat nila setitik merusak susu sebelanga. Orang sudah jadikan mualaf ini sebagai modis, sindikat bahkan, penipuan. Datang ke masjid-masjid. Jadi kalau mualaf orang identik dengan kotak amal, minta-minta kan begitu. Jadi kalau mualaf orang identik dengan kotak amal, minta-minta kan begitu. Jadi kalau mualaf orang identik dengan kotak amal, minta-minta kan begitu. Ya, mualaf saya nggak suka disebut mualaf, saya lebih suka disebut al-muhtadin. Antum tadi persilakan saya perkenalkan diri, sebut saja nama saya, nggak usah malu Pak. Saya bukan orang kafir yang datang berceramah ini. Nah, sifat-sifat begini saya tidak suka. Itu selama saya di depan sana. Saya datang di sini bukan binatang, saya datang di sini penceramah. Sebut saja Pak. Catat kalau lupa. Saya tidak mau cari apa-apa di masjid ini. Ya, sebut saja. Nabi mengajarkan bagaimana kita menerima tamu. Saya bukan datang, saya diundang, saya nggak mau datang. Tanya beliau, Pak Haji Ali mana? Dan saya, Bapak jangan samakan dengan yang lain. Saya paling anti menerima amplop itu Pak. Di tangan saya 7 miliar Pak. Berlian, 7M harganya. Saya masuk Islam ini, jangan Bapak samakan dengan yang lain-lain. Keliling-keliling ku cari-cari makan. Jangan Bapak samakan dengan yang lain-lain. Keliling-keliling ku cari-cari makan. Saya pakai mobil itu Pak. Saya di Indonesia ini satu-satunya orang yang paling berani Pak, insya Allah. Di depan jenderal-jenderal begini, sampai jenderal Kapolda Bali masuk Islam. Biar jenderal 100 bintang, kalau kafir kau masuk neraka. Sekarang sudah haji beliau Pak, namanya Irjen Pol Beni Mukaru, Kapolda Bali. Sebut saja. Saya orang punya pendidikan Pak, tapi saya nggak pernah pakai. Saya di Kristen itu sudah profesor, tapi saya malas pakai. Di buku saya aja begini, hanya biasa saja. Saya marah penerbit, terutama doktor, profesor, doktor itu kafir semua, saya jamin aja pakai. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Dan saudaraku para pencinta Ajil Habagat, bagaimana tanggapan Bapak Ibu setelah melihat cuplikan video daripada Ustadz Yahya Waloni? Dia berkata bahwa sudah mendapatkan hidayah, tetapi ketika kita melihat perkataan-perkataan dia, penyampaian dia di saat dia khutbah ceramah dimanapun dia dipanggil, itu persis seperti preman. Malah kalau saya boleh katakan, lebih beradabnya preman bila dibandingkan dengan dia. Bahkan dia berkata tadi bahwa dia adalah orang yang berpendidikan, tetapi adab, sopan santun, akhlaknya benar-benar dia tidak tunjukkan di saat dia khutbah. Nah, kenapa saya katakan bahwa preman lebih beradab daripada dia? Itu Bapak Ibu, preman tidak pernah marah-marah ketika masuk ke sebuah tempat ibadah. Ketika dia masuk ke sebuah tempat di mana tempat itu dipergunakan untuk beribadah, preman tidak berani marah-marah di situ. Dia benar-benar menjaga adab, benar-benar menjaga akhlak, benar-benar menjaga sopan santun. Malah apa yang perlu dibicarakan itulah yang dibicarakan. Itu adalah adab seorang preman. Tetapi Yahya Waloni, kita tidak melihat itu semuanya. Ya, bahkan dia persis seperti preman, benar-benar seperti preman. Jauh daripada kata-kata yang namanya hidayah. Orang yang sudah mendapatkan hidayah adalah hidupnya itu lebih baik daripada hidup sebelumnya. Kelakuannya lebih baik daripada kelakuan sebelumnya. Akhlaknya lebih baik daripada akhlak sebelumnya. Tutur katanya itu lebih baik daripada tutur kata sebelumnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saya sering sekali mengatakan bahwa orang yang tinggal di dalam Kristus itu tidak akan meninggalkan kekristenan. Orang tersebut tidak akan menyangkal iman percayanya kepada Yesus. Tetapi Bang Pendi, bukankah Yahya Waloni itu pendeta? Katanya pendeta, saudaraku. Tetapi apakah masa dia di dalam kekristenan? Katakanlah dia masa dalam kependetaan. Dia benar-benar tinggal di dalam Kristus? Kalau benar-benar tinggal dalam Kristus, saya melihat sendiri, saya mengalami sendiri, orang tersebut tidak akan meninggalkan kekristenan Bapak Ibu. Sejengkal pun orang tersebut tidak akan menyangkal iman kekristenannya. Sejengkal pun orang tersebut tidak akan menyangkal iman percayanya kepada Yesus. Sejengkal pun orang tersebut tidak akan lari daripada Tuhan Bapak Ibu. Mundur tidak, lari tidak. Dan orang tersebut malah maju, terus maju, terus maju.
Malah orang yang benar-benar tinggal di dalam Kristus, orang itu sibuk mencari jiwa-jiwa, sibuk penginjilan, tidak sibuk dengan hal-hal duniawi, saudaraku. Ini kalau kita melihat Yahya Waloni bagaimana dia ceramah tadi di masjid, itu lebih parah perkataannya daripada seorang preman, sebagaimana saya katakan tadi, Bapak Ibu. Nah, firman Tuhan katakan, ketika kita berada di dalam Tuhan, tidak ada satu manusia pun yang bisa merebut kita dari tangan Tuhan, atau tidak ada satu kuasa pun yang bisa merebut kita dari tangan Tuhan. Ini adalah orang yang tinggal di dalam Kristus. Tetapi Yahya Waloni itu jauh daripada apa yang dikatakan oleh firman. Nah, ini dia, saudaraku, sangat kita sayangkan. Pertanyaannya, kemana orang itu bila meninggal dunia? Kalau kita back to Bible, betapa bahagianya orang yang meninggalnya atau yang matinya di dalam Tuhan. Karena hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Maka dari itu, saudaraku dikasih Tuhan, para pencinta Injil Habaget, jangan pernah saudara punya kepikiran, berpikir, ya, atau terlintas dalam hati dan pikiran saudara untuk menyangkal iman percaya saudara terhadap Yesus Kristus. Jangan pernah menyangkal. Dengan alasan apapun, dalam situasi apapun, tetap saudara berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar. Saudara melihat bagaimana kelakuan, perbuatan, perkataan orang-orang yang sudah menyangkal iman percayanya kepada Yesus. Hidup orang tersebut bagaimana, tutur kata orang tersebut bagaimana, adab, sopan santun, akhlak, budi pekerti orang tersebut itu bagaimana. Ya, seperti beberapa hari yang lalu, ya, beberapa minggu yang lalu, bagaimana Ustadz Agustan sebelum beliau meninggalkan dunia ini, kita melihat tutur kata beliau itu bagaimana, Bapak Ibu. Nah, bahkan kita melihat juga beliau bagaimana di saat beliau ceramah menguatkan iman jemaat masa beliau berada di dalam agama Kristen. Tetapi ketika beliau meninggalkan kekristenan, itu sumpah serapah selalu keluar kata-kata yang membuat orang lain tidak sanggup mendengar, Bapak Ibu. Maka dari itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, para pencinta Injil Habaget, mari kita lihat lagi bagaimana kelanjutan ceramahnya atau videonya daripada Ustadz Yahya Waloni. Jangan mau kita diadu domba oleh pihak asing. Sekarang kan sudah ketahuan yang bermain ini Cina. Siapa lagi? Tapi Cina-Cina yang sudah masuk Islam, Ustadz, walahu alam bisawab. Ular tetap ular. Ular tetap ular. Allah yang memilih mana orang-orang kafir yang perlu diberi petunjuk. Nah, kadang-kala kita ada orang masuk Islam, langsung kita percaya. Ada orang masuk Islam, langsung kita percaya. Kritis, ada dua hal yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Yang pertama, orang kafir itu sampai kapanpun dia tidak bisa masuk Islam. Orang kafir itu sampai kapanpun dia tidak bisa masuk Islam. Diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, Al-Baqarah. Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'ansartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya sekalipun engkau meyakinkan, wahai Muhammad, orang-orang kafir tidak akan beriman. Jangan mau kita diadu domba oleh pihak asing. Sekarang kan sudah ketahuan yang bermain ini Cina. Siapa lagi? Tapi Cina yang sudah masuk Islam, Ustadz, walahu alam bisawab. Ular tetap ular. Ular tetap ular. Ingat ya, ular tidak akan pernah menjadi merpati. Tetap berjuang untuk Ustadz Yahya Waloni. Tetap semangat, jangan pernah kendor. Tapi kamu bukan mu'alaf, Asrul. Tapi kamu bukan mu'alaf, Asrul. Tapi kamu bukan mu'alaf, Asrul. Kamu bukan mu'alaf. Namamu bukan Rahman Raja, namamu Asrul. Tapi saya tidak pernah ungkap semua itu. Saya tidak pernah ceritakan kepada siapapun tentang itu. Wallahi, demi Allah, saya tidak pernah membicarakan apapun tentang Anda kepada siapapun tentang kejadian yang saya alami sebelum semua ini terjadi. Sudah hampir 2 tahun bahkan lebih. Saya simpan sendiri. Saya sudah bilang, saya minta maaf. Saya bukan nabi. Saya sudah mencoba untuk menyimpan dengan rapi. Akan mengulangi tindakan penipuan lagi kepada siapapun dengan modus mualaf ataupun modus-modus saya. Modus mualaf, penipuan. Tindakan penipuan lagi kepada siapapun dengan modus mualaf ataupun modus-modus. Saya tidak akan mengulangi tindakan penipuan lagi kepada siapapun dengan modus mualaf ataupun modus-modus yang lain. Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Melia Wahyuni. Saya lahir di Jakarta 5 Juni 86. Alamat saya di Duri Selatan 1 nomor 4, Jakarta Barat, Tambora. Alamat di Jogja ada di Gamping Lor, RT 2 RW 10. Agama saya Islam, pekerjaan saya ibu rumah tangga. Dengan
ini saya menyatakan saya melakukan tindakan penipuan. Apa persamaan Fauzan Al-Azmi dengan Chris Bangun Samudra dan Stephen Indra Wibowo? Sama-sama mu'alaf, sama-sama ustadz, tapi juga sama-sama pembohong. Yang terbaru dan fenomenal adalah Fauzan, yang mengaku lulusan S2 Teologi Injil Vatican School di Vatikan. Dia mengaku ayahnya adalah seorang kardinal bernama Yohanes Ignatius, dan ibunya adalah penyebar Injil. Dia masuk Islam katanya, dan mengganti nama menjadi Fauzan Al-Azmi. Padahal dia itu memang dari dulunya Muslim. Nama aslinya Joko Subandi, asal Kudus. Dia bilang ibunya bernama Maria Laura, padahal ibunya bernama Surahma. Joko ini memang penipu berat. Dengan predikat mualafnya itu, dia menikahi belasan perempuan dari Ciamis, Batam, Riau, Jambi. Banyak korban yang sampai tertipu ratusan juta rupiah. Padahal kebohongannya kan terang benderang. Dia bilang ayahnya kardinal, padahal kardinal kan tidak menikah. Lucunya, baru setelah beberapa tahun beroperasi, kebusukannya terbongkar. Ustadz mu'alaf lain mungkin tidak sedahsyat Fauzan kebohongannya, tapi ya tetap saja nipu. Chris Bangun Samudra misalnya juga mu'alaf yang jadi ustadz. Dia mengaku alumni S3 di Vatikan. Padahal di Vatikan tidak ada universitas yang mengeluarkan gelar S3. Belakangan terbongkar, ia cuma pernah bersekolah di SMA Katolik Seminari di Kota Blitar, Jawa Timur. Dan itu pun nggak pernah sampai tamat. Ada pula Stephen Indra Wibowo. Dia ini terkenal sekali. Dia ketua Mu'alaf Center Indonesia, semacam pusat pelayanan bagi para mu'alaf. Dia ketahuan bohong mengaku sebagai mantan romo di Katedral Jakarta. Ketahuannya sederhana banget. Dia bilang dia menjadi pastor pada tahun 2000, sementara dia mengaku lahir pada 1981. Masalahnya, tidak mungkin seseorang menjadi imam pada usia 19 tahun. Menjadi pastor di Katolik itu tidak seperti proses menjadi ustadz atau ulama di Islam. Dalam Islam kan siapapun bisa jadi ulama. Preman drop out SD pun bisa jadi ustadz kalau pintar melintir-melintir ayat dengan lucu dan terdengar fasih bicara Arab. Di Katolik tidak sesederhana itu. Menjadi pastor itu, menjadi imam itu mensyaratkan proses pendidikan tertentu. Dia harus belajar filsafat, teologi sampai 6 tahun. Jadi nggak mungkin Stephen sudah jadi pastor pada usia 20 tahun. Dan dengan gampang pula diketahui bahwa di Katedral Jakarta tidak pernah ada romo bernama Stephen Indra Wibowo. Nama-nama mu'alaf pembohong ini bisa dideretkan lebih panjang. Ada yang lebih senior seperti Yahya Waloni yang mengaku sebagai mantan pendeta dan mengaku sebagai pendiri dan mantan rektor UKIP, Universitas Kristen Papua. Belakangan ketahuan dia bohong karena adanya bantahan dari UKIP. Jadi pembongkaran kebohongan mereka itu mudah sekali dilakukan. Tidak perlu ada investigasi yang mendalam. Maksud saya, mbok ya kalau bohong, bohong yang pinter lah. Kalau ini kok begitu kasat mata kebohongannya. Tapi di sisi lain, para mu'alaf ini berbohong karena menyadari bahwa memang ada jutaan umat Islam yang gampang dikibulin. Bahkan setelah kebohongan mereka terbongkar, masih ada jutaan orang yang mempercayainya. Menurut saya, umat Islam ini percaya begitu saja pada kebohongan para mu'alaf palsu ini karena mereka ingin percaya. Saya ulang ya, mereka percaya karena mereka ingin percaya. Ini bukan soal data akurat atau tidak, ini soal percaya, yakin. Umumnya, umat Islam yang jadi korban adalah kalangan yang terpinggirkan. Umumnya, mereka adalah kalangan yang secara ekonomi lemah, secara pendidikan rendah, yang kecewa dengan keadaan, yang tersingkir dari kompetisi yang semakin ketat. Mereka adalah kaum yang disebut kaum marginal. Masalahnya, ada banyak pemuka agama memanfaatkan kemarginalan mereka. Para ulama dan ustadz ini bukannya mendorong mereka untuk bangkit dan berjuang, malah meninabobokan mereka dengan mengatakan, ini semua adalah cobaan bagi kaum beriman dan selama mereka tetap menjaga keimanan dan ketakwaan, mereka akan diberi ganjaran di hari akhir dengan surga yang indah. Mereka dibuat terlena dengan janji-janji surga. Dan karena keterlenaan itulah mereka menjadi pengikut setia sang ustadz, karena mereka merasa para pemuka agama itu akan menjadi pembuka pintu surga. Selama mereka taat pada agama, taat pada ulama, mereka yakin mereka pasti akan bahagia. Kebahagiaan tidak ditentukan oleh imbalan materi di dunia. Kebahagiaan ditentukan nanti di akhirat. Karena itulah yang menjadi penting bagi mereka bukanlah bagaimana berjuang keras untuk mencapai keberhasilan. Yang penting adalah beragama dengan baik. Yang penting adalah sholat, mengaji, puasa, berzikir, dan syukur-syukur bisa naik haji. Yang penting juga adalah mengenakan simbol-simbol seperti gamis, jilbab, jenggot. Tapi dari waktu ke waktu, kaum marginal ini tetap butuh konfirmasi. Mereka butuh bukti-bukti yang bisa menunjukkan bahwa jalan yang mereka tempuh ini benar. Bahwa ibadat mereka itu memang akan membawa mereka ke surga. Kehadiran para mu'alaf yang seolah-olah memiliki latar belakang pendidikan dan pengetahuan Kristen yang mendalam membuat mereka teryakini bahwa Islam adalah agama benar. Mereka bukan hanya bahagia karena memperoleh saudara baru, namun karena orang seperti Fauzan, Chris, Stephen, atau Yahya seolah memberi bukti bahwa mereka berada di jalan yang benar. Logikanya begini, kalau seorang pemeluk Kristen yang berpengetahuan mendalam saja akhirnya memilih Islam, bukankah itu bukti bahwa Kristen salah dan Islam benar? Mereka merasa kalaupun di dunia ini umat Kristen nampak lebih unggul dan umat Islam nampak kalah, itu cuma tipu-tipu dunia. Yang penting bukan keunggulan di dunia, melainkan keunggulan di akhirat. Karena sikap dasar itulah mereka dengan penuh sukacita menerima para ustadz mu'alaf.
Apalagi Ustadz mu'alaf itu senang sekali menjelek-jelekan agama asal mereka. Semakin teguhlah keyakinan mereka. Tidak penting ada orang mengatakan Ustadz mu'alaf itu pembohong. Buat mereka, tuduhan bahwa Ustadz itu pembohong pasti datang dari kaum pembenci Islam. Jadi yang bohong itu bukan si Ustadz, melainkan si pembawa kabar tentang kebohongan si Ustadz. Masihkah ini akan terus berlangsung? Ya, selama umat Islam tetap terbelakang dan tidak diajarkan untuk menggunakan akal sehat, pola seperti ini akan terus terjadi. Jadi siap-siap saja menerima mu'alaf-mu'alaf baru yang akan mengeruk keuntungan dengan kebohongan demi kebohongan. Karena itu, marilah kita terus sebarkan ajakan bagi bangsa ini untuk menggunakan akal sehat. Dengan akal sehat, bangsa ini akan selamat. Nah, saudara kasih Tuhan, para pencinta Anjelah Baget, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah mendengar semua penjelasan daripada Yahya Waloni? Silahkan tulis di kolom komentar dan pergunakan jari-jari kita, pergunakan komentar kita dengan bijak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishop Adonai Yesus Hamasiah Waruah Kodes memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Terus dukung dalam doa dan bawa pelayanan Habaget dalam doa syafaat Bapak Ibu semua. Terima kasih.